Selamat malam. Salah satu masalah yang dihadapi oleh orang tua sekarang adalah masalah HP. Anak-anak kita sering banget main HP. Terpapar, itu namanya terpapar screen time. Dan salah satu yang disebabkan oleh screen time adalah tantrum. Tantrum itu adalah emosi yang meledak-ledak. Pada anak karena keterbatasan, mereka masih keterbatasan bahasa. Saya bukan seorang psikolog, jadi nggak tahu bagaimananya ya, detailnya saya nggak tahu, tapi ya itu sering saya dengar aja gitu loh, HP bikin kurang baik kalau anak terlalu banyak main HP ya. Akibatnya anak kurang fokus. Ternyata ini bisa diatasi oleh mainan edukatif. Tadi siang saya berbicara dengan salah satu reseller kami, bagaimana tentangnya macam-macam lah, tanpa skenario juga ya. Dia mempelajari bahwa mainan edukatif itu bisa meningkatkan fokus pada anak. Oke, supaya pembukaan dan videonya juga tidak kepanjangan, saya share percakapan tadi siang. Melatih fokus anak saya itu. Jadi anak saya itu kan kurang fokus. Akhirnya saya cari cara gimana disarani sama psikolog itu buat tracker. Kalau jadi ini Pak Ajis, ini story ya. Storynya Pak Ajis mulai usaha kan, Pak Ajis waktu pandemi usahanya jatuh. Kemudian Pak Ajis usaha digital. Ya, produk digital. Terus kemudian Pak Ajis dengan istri produk anaknya dikasih mainan HP. Handphone sama TV. HP 5 jam. Sehari kalau di total 5 jam. Emang nggak langsung 5 jam, tapi pagi misalkan 1 jam, siang 1 jam. Karena Pak Ajis sendiri bekerja ya. Pak Ajis bekerja lihat HP juga. Ya. Sama kan kami kan juga gini main HP kan. Anak ini kan lihat HP dong. Ibunya juga main HP kan. Biar dia diem. Biar dia diam ya. Gak ganggu kita dan kita nggak punya modal buat gaji mbak. Akhirnya kita kasih handphone dan kita fokus kerja, istri bantuin packing, saya bantuin balas chat, admin. Itu realita. Itu realitanya begitu Pak. Nah, kami juga demikian. Jadi memang kitanya sendiri sibuk kan. Kita sibuk balas WA, akhirnya kan anak cari perhatian kan supaya anak agak tenang, kita kasih HP kan? Betul. Kasih HP. Makanya itu pas lagi saya tahu efek dari screen time itu dari TV itu bahaya banget. Dan anak saya sendiri yang ngerasain jadi nggak bisa fokus, terus nggak bisa suka tantrum. Terus tantrum itu apa Pak? Suka teriak-teriak Pak. Teriak-teriak. Iya, jadi kalau minta sesuatu harus diwujudin. Itu namanya tantrum. Bahkan sampai geletak, dia di mall suka teriak-teriak. Itu saya malu banget kayak. Ya saya orang tua malu, tapi saya sadar ini anak saya, makanya di situ pas lagi tetap tanggung jawab kita, apapun yang terjadi tanggung jawab. Di situ saya mulai punya sinyal, wah ini kenapa ya anak saya gitu. Akhirnya saya pelajarin kenapanya. Istri saya ikut kelas psikolog, parenting ya. Salah satunya itu efek screen time. Dan kan saya berharap anak saya ini lebih dari saya ya, kehidupannya nanti ke depannya. Nah kalau fondasi kecilnya aja kurang kuat, ya itu ya gimana mau jadi orang gitu. Salah satunya yang fokus itu Pak, penting banget soalnya fokus. Cara puasa gadgetnya lepas bener-bener orang tua juga main. Sekarang anak Pak Ajis puasa gadget udah sebulan Pak. Sebulan. Efek itu di sini masih mending Bu. Jadi main terus kalau makan ya kan, lari. Kalau dulu lari ke depan ke belakang kali. Kemarin kan di sini tuh main. Iya. Itu dia dikasih prosotan ngerti. Dulu tuh dia bisa jadi prosotan diloncat-loncatin. Gitu. Jadi kayak kemarin malah ngajarin Mamoru main prosotan. Nah, itu maksudnya pas aja saya puasa sebulan, efeknya kayak gitu. Anak saya jadi sekarang bisa satu mainan tuh bisa main lama. Itu kemudian sekarang anaknya puasa gadget, orang tuanya puasa gadget nggak? Saya udah bagi tugas sekarang, jadi walaupun saya kerja di rumah, saya bikin ruang kerja khusus. Jadi istri sekarang fokus ke anak. Jadi anak ada yang nemenin. Iya, karena anak walaupun kita kasih mainan beliin banyak, dulu saya beliin banyak, tapi nggak dimainin, karena butuh
tutornya itu kan cara mainnya Kalau gimana. kelemahannya mainan edukatif begitu Pak. Jadi memang Iya. harus ada orang tua yang menemani, orang dewasa yang menemani. Iya, kayak Atau dia ya ada temannya. Kalau sendirian bosan. bosan gitu aja sih. Nah ini, Ini anak bunda khusus nih yang dia ngurus. nah ini kalau ini memang sama ibunya. Tapi ibunya juga kalau sudah main HP, Anaknya dikasih apa? anaknya dikasih HP. Iya. Padahal mainnya juragan mainan tuh. Kayak Ini realita. Jadi Kan, bukan saya doang ya. iya bukan. Kadang saya juga sedih juga sih. Saya yang punya mainan banyak di rumah, di gudang juga ada. Karena anak itu kalau sudah lihat HP. Jadi puasa HP Pak anak-anak. Betul. Tapi sekarang benar-benar nggak dikasih HP, kalau ada waktunya dikasih juga. nggak ada. Saya lepas benar-benar. Bahkan di rumah orang tua saya kan kadang kakeknya kasih handphone. Saya langsung ingetin pelan-pelan ke orang tua buat ini lagi lepas dulu gadget. Jadi istilahnya psikolog tuh lepas HP ya. No screen time. No screen time. Iya, TV, handphone, Umur 5 tahun. tergantung. Jadi kalau misalkan udah 4 tahun, sebenarnya boleh. Jadi ya 4 tahun tinggal, saya lupa hitungannya gimana. Itu kalau 4 tahun kalau nggak salah, boleh cuma setengah jam sehari. Tapi dengan kondisi anaknya udah bisa terkontrol. No screen time ya. Iya. Istilah yang menarik ya. Selama sebulan sekarang sudah no screen time. Teman-teman, saya baru mengenal istilah baru nih, namanya no screen time. Jadi untuk anak di bawah usia 5 tahun. Saya belum tahu ini benar atau enggaknya ya. Tapi nanti mungkin bisa saya cek juga di internet. Iya. Jadi kalau anak di bawah 5 tahun banyak lihat HP, dia akan menjadi tantrum ya. Tantrum itu teriak-teriak, jadi segala keinginannya kemudian harus dipenuhi. Itu salah satunya. Salah satunya. Ya, dan banyak lagi efek-efek yang efek dari screen time itu. Ini ada reseller saya. Berarti kita memang sebagai orang tua itu kan ya punya tanggung jawab ya. Salah satunya memberikan mainan yang gimana namanya? Memberikan mainan yang edukasi, yang bermain, yang bergerak, yang motorik, tapi bukan HP. Ya kalau terus-terusan ya, bukan HP-nya ya, screen time itu ya, waktunya itu ya. Ya emang menjadi anak ini nggak gampang ya. Karena kita kan sibuk ya, waktunya 24 jam, terima telepon, balas WA. Ada juga kenalan saya itu kalau di atas jam 6 atau jam berapa dia tidak mau terima WA gitu. Jadi WA-nya di belakangnya setelah anaknya tidur baru dia balas, itu juga ada seperti itu. Jadi pelanggan mohon puntennya kalau saya balas WA-nya agak telat, karena saya sedang bermain sama anak juga begitu. Ya ini kita ini membuat model bisnis ini. Kira-kira yang bisa diceritakan ya story-nya Pak Ajis nih. Ini produk Pak Ajis ini dia mau bikin. Kita punya beberapa tipe sliding ball. Kenapa Pak Ajis milih sliding ball Pak Ajis? Kalau ball tracker ini Ball tracker ya. ya manfaatnya banyak banget. Salah satunya ini bisa mengenal fokus ke anak. Ini cocok banget usia 2 tahun. Karena usia 2 tahun itu kan titik di mana anak dipersiapkan buat belajar nulis, ya kan, belajar duduk. Nah, kalau kita pakai alat mainan ball tracker ini, kita latih dulu fondasi si anak itu. Salah satunya fokus, karena kebanyakan anak baru belajar baru disuruh latihan nulis, udah lari lagi kemana. Itu salah satunya fondasi dari si anak itu belum kuat. Jadi salah satu diterapinya pakai ball tracker ini gitu. Hari-hari setiap hari saya dapat pelajaran baru ya dari kehidupan kita ini ya. Saya malah baru tahu. Saya bisa bikinnya, tapi ya pokoknya bikin aja. Saya bikin mainan ini ya. Nanti ini produknya Pak Ajis. Ada juga beberapa reseller lain yang juga menjual produk ball tracker, sliding ball. Ya silakan dibeli ya. Bagi yang saya punya mainan edukatif lainnya banyak. Pak Ajis selain ini juga jual yang lain apa puzzle? Iya, yang lain juga, yang produk-produk dari Omocha saya jual juga. Oke ya selain puzzle ada puzzle juga, balok juga ya Pak Ajis. Kalau saya tuh kan taunya balok ya, balok melatih imajinasi anak. Tadi anak saya juga bermain balok terus kalau sudah Itu bagus juga.
Dan itu mainan wajib. Yang saya dulu pelajari triathlon, balok itu mainan wajib di rumah tangga gitu. Iya. Emang susah bikinnya balok itu. Udah ya, Pak Haji, terima kasih story-nya ya. Ya. Jadi mainan edukatif bisa menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh orang tua zaman now. Dia bisa meningkatkan fokus pada anak-anak. Sudah tentu memerlukan pengorbanan orang tua untuk bisa meluangkan waktunya bermain dengan anak. Mainan edukatif punya kekurangan ya. Kekurangannya adalah bahwa anak harus ditemani oleh orang dewasa untuk bermain. Nah, padahal kan kita sibuk ya. Kita sibuk, kemudian anak untuk salah satu supaya kita bisa lepas dari itu capernya anak itu kan kita kasih HP. Ya kan ini realitanya demikian kan. Jadi kita anak tenang dengan HP. Padahal ini ada resiko ya. Anak terpapar screen time tadi. Jadi memang kita perlu pengorbanan ya. Kita perlu mengorbankan waktu kita jika memang masih memungkinkan ya untuk menemani anak bermain. Jadi ada 3 masalah yang bisa dipecahkan oleh mainan edukatif, yaitu pertama screen time pada anak. Yang kedua adalah dia menjadi media untuk kita berkomunikasi dengan anak. Dia memaksa kita untuk menemani anak karena anak tidak bisa bermain sendirian. Yang ketiga, karena kalau Anda menggunakan produk lokal, Anda membantu produsen mainan lokal yang kebanyakan diproduksi oleh UKM. Bisnis mainan edukatif ini cukup besar pasarnya. Di video Bu Yuni ya, Bu Yuni adalah produsen mainan. Dalam video Bu Yuni sebagai narasumber di Universitas Muria Kudus, Bu Yuni telah menceritakan bagaimana peluang usaha di mainan edukatif ya. Beliau bilang bahwa anak kita itu ada 40 juta anak ya. Itu kalau bisa digarap anak-anak bermain edukatif itu cukup pasar yang cukup besar ya. Kita sebagai market, sebagai pengguna ya, jika kita menggunakan produk lokal apapun itu memberikan lapangan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan pada UKM di Indonesia. Ya sudah tentu produk yang bermutu ya, kita pakai sepatu yang bermutu, mainan-mainan yang bermutu yang sebatas yang UKM yang bisa kerjakan ya. Tapi kita usahakan. Kemudian selain sebagai produsen, kemudian juga reseller pedagang-pedagangnya itu yang mendistribusi mainan itu juga cukup ada ya, cukup ada pasarnya. Ide-ide mereka gitu. Kalau saya sebagai seorang tukang ya, itu ya memproduksi aja keinginan pasar ya. Tapi kan ada yang berperan sebagai desainer, reseller, pengembang sistem ya. Itu semua pasar. Nah, sedangkan pasar itu siapa yang bisa melindungi ya kita. Nah, sudah tentu pemerintah juga bisa melindungi dengan peraturan-peraturan. Ya kita berharap aja yang bisa kita lakukan adalah silakan Bapak membeli produk lokal ya, sedapat mungkin yang bagus. Ya udah gitu aja ya. Jangan lupa subscribe dan like video channel produsen mainan. Terima kasih.